Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang saya hormati, senang sekali saya berada di kelas ini. Perkenankan saya memperkenalkan diri. Saya Silviana Andinisari yang dalam beberapa waktu ke depan akan menjadi fasilitator Bapak Ibu semua. Saya sangat bangga bisa menjadi salah satu fasilitator yang ada di kelas Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, kita lanjutkan perkenalan saya. Saya bekerja jadi PNS kurang lebih sejak tahun 2005. Saya pernah menjadi dokter PTT di Jakarta. Saya lahir 52 tahun yang lalu. Saya lulusan dari Universitas Yarsi S1, kemudian S2 saya magister di UGM. Dan saya sudah berkeluarga, memiliki 1 orang anak, dan saya tinggal di Jakarta. Baik Bapak Ibu, senang sekali hari ini saya ditugaskan untuk membawakan satu materi yang akan menjadi pembelajaran berikutnya pada Ibu dan Bapak. Hari ini kita akan mulai dengan pemanasan dulu. Biar kita semangat, mari ibu-ibu, bapak-bapak ikuti saya, jawab salam saya seperti yang sudah pernah Bapak lakukan. Salam sehat, sehat Indonesia, bugar, luar biasa, alhamdulillah. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas responnya. Saya akan reminding lagi apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan sebelum ini. Kalau kita bicara, topik yang akan saya bawakan adalah mengenai deteksi dini talasemia. Baik Ibu, Bapak, kita reminding. Tolong bantu saya mengingatkan kembali apa sih itu talasemia. Siapa yang bisa jawab? Enggak, silahkan. Ya, Bapak jawab. Apa Pak talasemia? Ya, talasemia didefinisikan sebagai gangguan pembentukan sel darah merah. Jadi sini yang terganggu adalah sel darah merahnya, dan itu merupakan penyakit yang diturunkan secara genetik. Bapak Ibu, kalau kita bicara talasemia, apa sih yang kita dapat kenali pada pasien-pasien kita? Gejala dan tandanya apa? Kita akan lihat. Yang pertama, iya betul, pucat. Kenapa? Karena mereka ini anemia. Anemia itu HB-nya rendah, jadi penampakannya pucat. Kadang-kadang orang juga nampak kuning, lemas, apalagi mudah sakit karena metabolisme darahnya tidak baik sehingga dia mudah terkena infeksi. Kemudian pada anak-anak kita akan melihat bahwa perutnya buncit. Kenapa? Karena organ limpa dan hatinya membesar karena dia dipacu terus untuk membentuk sel darah merah. Kemudian biasanya anak-anak akan terjadi gangguan tumbuh kembang. Terus satu lagi, bahwa terjadi perubahan pada wajahnya khas. Jarak antara kedua mata ini lebar, tulangnya menjadi lebih tipis, yang kita sebut sebagai facies sculi. Baik Bapak Ibu, itu sekedar reminding tentang apa yang pernah Bapak Ibu dapatkan. Kalau kita bicara talasemia, kita bicara bahwa penyakit ini adalah penyumbang terbesar, penyedot terbesar biaya kesehatan di Indonesia. Nomor 5. Jadi kalau kita bicara berapa sih BPJS yang tersedot dengan penyakit di Indonesia, maka
tempat nomor 5 ditempati oleh thalassemia. Oleh karena itu thalassemia merupakan beban yang besar sekali terhadap pembiayaan kesehatan di Indonesia. Belum lagi dari segi psikis maupun mental baik dari keluarga maupun si penyandang thalassemia sendiri. Baik, kalau kita bicara thalassemia hari ini, maka dalam pembelajaran kali ini kita mempunyai tujuan umum. Yaitu tujuan umumnya adalah setelah pembelajaran ini diharapkan peserta mampu melakukan deteksi dini thalassemia di FKTP. Ya, Bapak Ibu, kita kemudian punya tujuan pembelajaran khusus. Tujuan pembelajaran khususnya adalah peserta diharapkan mampu menjelaskan tentang pentingnya deteksi dini thalassemia. Kemudian juga peserta harusnya mampu setelah pelatihan ini menerangkan, menjelaskan siapa saja yang akan menjadi sasaran dari thalassemia ini, dari deteksi dini thalassemia ini. Kemudian bagaimana peserta juga diharapkan mampu menjelaskan tentang alur deteksi dini. Alur deteksi dini, kemudian tentang mampu menjelaskan tentang penyelenggaraannya, pelaksanaannya deteksi dini di FKTP. Baik Bapak Ibu, kalau kita bicara deteksi dini, karena penyakit ini tadi dikatakan di depan bahwa penyakit ini adalah genetik. Jadi yang penting kita lakukan sekarang adalah tahu bagaimana penyakit ini diturunkan kepada anaknya. Dari orang tua kepada anaknya. Bagaimana penyakit ini bisa menurun kepada anaknya. Ya, kita lihat penurunannya. Ini skema penurunan genetiknya. Jadi, kalau kita melihat di sini bahwa orang tua yang normal, kemudian dia menikah dengan pembawa sifat atau carrier, maka anaknya 50% normal, 50% carrier. Masih untung kalau kita bicara carrier dan penyandang. Kalau carrier itu dia hanya membawa sifat. Dia bawa sifat gen jeleknya ini, dibawa kemana-mana sama dia. Tapi dia sendiri tidak memberikan gejala. Bahkan seperti orang normal lainnya, kecuali kadang-kadang dia ada sedikit anemia. Kita lihat lagi, bagaimana kalau yang menikah itu sesama carrier. Di sini akan kita lihat, dia bonusnya 25% anaknya menyandang thalassemia. Ini yang harus kita cegah. Kita tidak mau lagi mendapatkan bayi baru lahir dengan menyandang thalassemia. Kalau perkawinan sesama carrier, kita lihat satu penyandang kemungkinannya 25%, kemudian 50% lainnya adalah carrier, yang 25% lagi normal. Kita tidak tahu bila seorang ibu hamil dari pasangan carrier ini, ibunya hamil, anaknya kira-kira yang lahir normal, carrier, atau thalassemia. Kita tidak pernah tahu jatahnya dapat yang mana. Bisa saja dalam 3 kali kehamilan, 3 dapat jatahnya yang thalassemia mayor. Itu sangat mungkin terjadi, dan itu memang banyak terjadi juga seperti itu. Kita lihat pola ketiga. Bila seorang penyandang thalassemia menikah dengan orang normal, maka semua anaknya carrier, membawa sifat. Walaupun dia tidak memberikan gejala, walaupun dia tidak membutuhkan transfusi secara rutin. Kalau kita bicara thalassemia, kita selalu membutuhkan transfusi rutin. Itu yang kita cegah. Bagaimana seorang tidak melahirkan bayi thalassemia mayor. Pola penurunan terakhir adalah bila seorang penyandang thalassemia menikah dengan carrier.
maka ini yang menjadi malapetaka adalah 50% anaknya menjadi thalassemia mayor dan 50% kemungkinannya adalah carrier. Ini sangat-sangat tidak kita harapkan. Kenapa? Karena beban pembiayaan itu tadi. Kita lihat, mengapa sih screening itu penting? Dan thalassemia adalah salah satu penyakit yang bisa kita stop agar dia tidak jadi thalassemia mayor, tidak menjadi beban kesehatan. Oke, kita lihat bahwa kalau kita bicara screening, ada screening yang sifatnya prospektif dan ada yang retrospektif, mengikuti ke belakang. Kita bicara yang retro adalah bagaimana kita men-screening dari orang-orang yang keluarga si penyandang itu sendiri. Karena secara literatur, secara klinik, bahwa 70% si keluarga kandung penyandang adalah merupakan carrier. Nah, ini kita harus edukasi supaya mereka kalau ketemu carrier jangan deh, kemungkinannya buruk gitu ya. Ada beban di belakang mereka itu. Demikian juga dengan prospektif. Kalau prospektif kita menjaring populasi secara luas, populasi umum. Ya, kita menjaring ke depan, mencari siapa saja sih yang kemungkinan menjadi carrier. Tapi kalau kita bicara keluarga penyandang, lebih banyak ketangkepnya yang carrier itu. Baik Bapak Ibu, apalagi yang harus kita lakukan agar deteksi dini ini berjalan dengan baik untuk mencegah. Kita screening itu untuk mencegah pernikahan sama carrier. Karena tadi penyakit ini diturunkan secara genetik, maka kalau tidak ketemu antara carrier dengan carrier, kita bisa men-stop kelahiran bayi dengan thalassemia mayor. Itu yang kita harapkan. Oke, kita lihat beban ekonomi. Bagaimana seorang thalassemia mayor jika dia tidak terdeteksi, biasanya dalam 6-24 bulan, kebanyakan meninggal. Kita tidak harapkan itu. Kita ingin anak-anak Indonesia sehat dan bisa produktif. Tapi kalau dia seorang penyandang, kita lihat bagaimana dia harus memperoleh pengobatan yang adekuat. Kalau tidak, maka dia akan terjadi gangguan kesehatan. Komplikasinya banyak sekali. Dan itu tidak kita inginkan. Kalau kita hitung, bila seseorang thalassemia mayor, dia cepat terdeteksi, dia cepat diberi pengobatan yang adekuat, maka harapan hidupnya menjadi lebih panjang. Dia tidak mati muda, tidak mati waktu kecil, tidak mati waktu bayi. Tapi harapan hidupnya bisa kok sampai sekarang dengan pengobatan yang adekuat dan standar tinggi, dia bisa mencapai usia sampai 50 tahun. Kita sudah menghitung bahwa biaya pengobatan penyandang thalassemia mayor 1 tahun itu 450 juta. Bagaimana kalau dia hidup 50 tahun? Tentu saja kita tinggal hitung. Dan ternyata itu makanya beban biaya ini menjadi faktor penentu kenapa kita harus melakukan deteksi dini. Kenapa kita harus mencegah pernikahan sesama carrier. Karena kita tidak ingin mendapatkan bayi dengan thalassemia mayor. Baik Bapak Ibu, kita lihat siapa sih target screening kita. Ini target screening kita. Tadi 1, penyandang. Keluarga penyandang. Kita akan screening. Kita mencari apa Bapak Ibu tadi screeningnya? Mencari carrier. Kemudian 2 adalah orang-orang yang akan menikah, calon pengantin. Kita ingat bahwa ada program kesehatan, dia harus men-screening dirinya agar tahu kesehatannya pada calon-calon yang akan menikah.
Kalau terlanjur cinta gimana? Ya diedukasi. Kalau ternyata si pengantin ini, calon pengantin ini adalah pembawa sifat keduanya, kita terangkan bahwa kemungkinan Anda akan melahirkan anak-anak dengan talasemia. Apa risikonya? Gimana beban biayanya? Semua kita kasih edukasi. Kalaupun dia meneruskan, kita cari solusi. Risikonya apa sih kalau Anda punya anak talasemia? Kalau Anda bisa mencegahnya, kenapa tidak? Sampai kita usulkan kalau memang benar-benar sudah tidak bisa lagi, ya angkat anak. Seperti itu. Ya. Di masa kehamilan, kita juga bisa screening. Masa kehamilan, kita bisa men-screening janin yang ada di dalamnya maupun ibunya sendiri. Apakah ibunya pembawa sifat? Kalau ibunya pembawa sifat, kita lihat janinnya. Kalau orang tuanya dua-duanya pembawa sifat, kita lihat janinnya. Bisa kita periksa janinnya. Ya. Kemudian anak-anak sekolah. Kita tahu bahwa program UKS dia men-screening kesehatan pada anak-anak sekolah. Maka yang HB-nya rendah, kita suruh periksa darah lengkap. Periksa apakah anak-anak sekolah ini ada kemungkinan pembawa sifat. Kita cegah sedini mungkin supaya dia aware kalau talasemia itu bahaya. Kalau kamu sudah jadi carrier, cari pacar jangan yang carrier, suruh periksa dulu pacarnya. Gitu. Jangan sampai ketelanjuran. Apa manfaatnya, keuntungan ekonomi kalau kita bicara kita harus screening? Tentu saja biayanya jauh lebih murah kalau dia melakukan screening, tahu status dia, tahu kalau dia adalah pembawa sifat. Itu kita bisa memberikan awareness sendiri. Harganya cuma 450.000. Seumur hidup cuma sekali. Kalau sudah dia dicap Anda normal karena sudah pernah di screening talasemia, selesai. Anda carrier, sudah pernah di screening, selesai. Untuk apa di screening? Mencegah perkawinan sesama carrier itu tadi, sama pembawa sifat. Terus mencegah lahiran bayi dengan talasemia mayor. Satu lagi, menghindari pengeluaran biaya. Itu yang jelas. Baik, Bapak Ibu, ini alur deteksi dini bagaimana bila seseorang datang ke puskesmas atau pusat pelayanan kesehatan primer. Di klinik-klinik yang bisa melakukan deteksi dini, lakukanlah deteksi dini. Periksa darahnya secara lengkap. Darah lengkap itu bisa mengarahkan seseorang apakah dia ada kecenderungan carrier talasemia atau tidak. Bila normal, oke, selesai. Kita kasih kartu. Kita penanda bahwa Anda pernah di screening talasemia loh. Tapi bila ada curiga, kita akan kirim ke rumah sakit. Kita rujuk pasien ini untuk diperiksa lebih lanjut ke rumah sakit. Kita lihat tipe HB-nya. Benar nggak dia ada HB kelainan tadi? Sel darah merahnya ada kelainan nggak? Gitu. Bila normal, alhamdulillah, berarti dia anemianya anemia yang lain. Tapi kalau tidak, dia akan terdiagnosa sebagai carrier atau talasemia intermedia. Kalau kita bicara screening, pasti hanya ini yang kita dapatkan. Normal, intermedia, atau pembawa sifat. Pada orang normal, oke, kita beli kartu, dia sudah terdeteksi dini, sudah melakukan talasemia dan dia normal. Pada intermedia dan minor pembawa sifat, kita lakukan konseling. Konseling ini penting Bapak Ibu, agar mereka mengerti bahwa dirinya bisa melahirkan anak-anak dengan talasemia bila mereka mendapatkan atau menikah dengan sesama carrier. Itu dilakukan semuanya di rumah sakit. Jadi Bapak Ibu, kesimpulannya adalah bahwa penanggulangan talasemia itu dilakukan sejak dari hulu. Jadi orang tanpa gejala apa-apa, tadi targetnya
Siapa saja Bapak Ibu targetnya tadi yang kita screening? Iya. Oke, bagus. Keluarga penyandang, orang yang mau nikah atau calon pengantin, pada ibu-ibu hamil, dan pada anak-anak sekolah. Kemudian perlu kebijakan yang lebih kuat. Kalau kita mesti kerjasama lintas sektor nih. Kalau pemeriksaan catin sama siapa ya? Sama Kemenak mungkin, ya kan? Bukan hanya urusannya kesehatan aja loh. Urusannya Kemenak kita titipkan program itu di sana. Urusannya BKKBN pada ibu-ibu hamil misalnya. Titip dong programnya kalau orang mau hamil, mau periksa KB, kalau mau periksa darah waktu dia hamil, tolong dong diperiksa tuh HB-nya, darah lengkapnya gitu. Ya. Kemudian peran serta seluruh masyarakat tentu saja meningkatkan awareness sangat penting. Bapak Ibu, take home message yang bisa saya berikan adalah bahwa talasemia mayor itu bisa dicegah. Melalui apa? Lakukan deteksi dini. Walaupun Anda tidak mempunyai gejala, siapa tahu Anda carrier. Maka deteksi dini menjadi penting. Hindari pernikahan sesama pembawa sifat. Oke, Bapak Ibu sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan dengan penugasan yang akan saya berikan. Bapak Ibu ingat alur tadi? Tuliskan alurnya, kemudian di step pemeriksaan laboratorium. Apa saja yang diperiksa? Darah lengkap itu apa saja? Siapa yang melakukan di laboratorium? Kemudian apa hasil kemungkinan yang bisa didapatkan? Tuliskan dalam alur. Kemudian apa pemeriksaan yang dilakukan di fasilitas kesehatan lanjutan? Siapa yang melakukan di sana? Semua ada di modul. Tinggal Bapak tuliskan, itulah penugasan dari saya. Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang saya bawakan cukup bermanfaat, bisa dilaksanakan. Bapak Ibu semua bisa melaksanakannya di fasilitas pelayanan kesehatan. Kami titipkan program ini kepada Bapak Ibu agar semua Bapak Ibu bisa melaksanakannya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada salah-salah kata, salah perbuatan, saya minta maaf. Yang salah-salahnya dari saya, ambil yang baiknya dari saya. Terima kasih. Kita lihat bahwa salam cerdik. Cek kesehatan secara rutin, C-nya, E-nya, nya kan asap rokok, R-nya rajin istirahat, rajin aktivitas fisik, diet seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres. Itulah salam cerdik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.